Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semua kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan masih bersama aku di general reading ya. Tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada sang maha pencipta Allah Subhanahu wa taala ya. Kondes menggunakan media tarot untuk memprediksi atau memberikan clue-clue ya tentang kehidupan ini, tentang asmara, tentang karier, tentang keuangan ya, dan lain sebagainya. Tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik alam semesta. Buat sahabat aku yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang mendapatkan masalah, segera diberikan jalan keluar atau solusinya ya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Memang sudah jalannya takdir ilahi ya, ini yang akan segera terjadi. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan apa yang kamu pikirkan agar energi kamu tercurahkan untuk tepat kartu ini. Kita akan membahas tentang asmara, kembali tentang sebuah hubungan ya. Karena semuanya sudah ada pada takdirnya ya, seperti itu. Kita akan lihat apa takdir yang akan terjadi, yang akan segera takdir terjadi pada kamu ya. Kita akan melihatnya. Tapi ingat, ini bukan pedoman hidup sehari-hari, tetapi ini hanya sebagai clue, gambaran, atau sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Buat sahabat aku yang sudah klik video ini, terima kasih. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, monggo subscribe. Sahabat sangat berharga buat aku ya. Nah, sahabat bisa memotivasi aku untuk membuat video-video terbaru. Jangan di skip ya, biar energi tidak terputus. Memang sudah jalannya takdir ilahi, ini yang akan terjadi segera ya. Tentang kebahagiaan, tentang kerinduan, tentang cinta yang banyak, tentang berkecukupan kalau materi. Kartu pertama, kita akan lihat kartu selanjutnya. Memang sudah jalannya takdir ilahi, ini yang akan terjadi ya. Kita akan bicara tentang hubungan. Fokus. Fokus tetap, kalau bisa jangan di skip ya, akan energinya tidak terputus. Tentang kebahagiaan, tentang kerinduan yang tidak pasti, rindu tapi tidak pasti ya, karena seseorang mungkin ya, tentang seorang di sini bisa dimaknai sebagai seorang yang ceria, seorang yang bahagia, seorang yang mandiri. Kalau maskulin ya seorang yang berpotensi, yang berwibawa, seperti itu. Tentang kerinduan yang tiada kepastian, karena seseorang ini yang kamu pikirkan atau dia pikirkan adalah seorang yang mandiri, seorang yang berjiwa gitu. Ya, tentang kerinduan masih, tapi tidak pasti. Yang akibatnya apa? Menjadikan sebuah kegelisahan, merindukan orang yang jelas-jelas nggak pasti. Ini
statusnya kamu mencintai atau dicintai, atau memang dia nggak ada respon, kamu baper, atau dia yang baper, kamu yang tidak merespon. Ini adalah sudah menjadi catatan. Ya, bertepuk sebelah tangan belum, kita baru mendapatkan kartu 5, tapi orang ini pasti menarik buat kamu. Merasakan sebuah kelelahan. Sebetulnya kamu udah lelah dengan hubungan ini. Awal-awalnya mungkin indah, awal-awalnya mungkin membuat kamu baper, atau ini bisa terbolak-balik energinya. Awal-awalnya mungkin kalian baik-baik saja, saling sayang, saling janji, saling merindukan, saling pengertian, seolah-olah seperti itu, saling menjalani sebuah hubungan kamu dan dia. Tapi semakin kesini terlihat semakin tidak ada kepastian. Janji yang kemarin katanya mau menikahi kamu, ternyata hanya ngambang saja. Bahkan kalau dibahas menjadi sebuah petaka, berantem, bertengkar, bahkan hilang, ghostingin kamu, tapi kembali lagi. Ya, kalau kamu ingin tahu tentang keadaan dia, mau menanyakan tentang bagaimana rencana, semua menjadi sebuah tidak pasti. Kegelisahan selalu menerpamu. Ini kalau energinya kamu, tapi setelah bolak-balik merasa lelah dalam hubungan ini. Tapi kamu masih aja mendoktrin diri kamu bahwa janjinya akan ditepati. Masih berharap, masih merindu, masih kepoin. Kamu udah ngerasa lelah. Dia pun yang di sana ngerasa lelah juga. Kenapa? Walaupun dulu sayang, dulu cinta, alasannya nggak ngerti, nggak terlihat di sini. Tapi yang pasti dia udah mulai kayak berubah gitu. Janji yang misalkan itu disuruh nunggu 4 tahun, seperti terbang begitu aja, nggak ada ujung pangkal. Kelelahan. Ada kerinduan sih sebetulnya, tapi tidak ada kepastian. Jadi kayak ngelelah gitu, mau nge-WA juga males, tapi gelisah. Kita akan lihat lagi kalau selanjutnya. Pacaran sudah nggak lama ini, udah sekitar 3 tahunan, minimal 6 bulan ya, tapi nggak ada kepastian. Hubungan yang tampaknya baik-baik saja ya, kamu selalu mensupport dia, selalu memberikan bantuan kepada dia, endingnya melelahkan sekali. Ini kamu sendiri yang lelah ya. Kalau terlihatnya ini kita ambil dari energi kamu aja. Kamu udah ngerasa lelah dalam hubungan ini. Ya, tapi kamu masih ragu, bukan ragu-ragu, tapi masih berharap. Karena di sini terlihat masih ada 9 of Cup dan ada 9 of Pentacle. Sebuah kerinduan. Tapi kamu sendiri nggak ngerti kepastiannya iya atau tidak hubungan ini. Ya, kita akan lihat kartu selanjutnya. Kamu perlu mempertimbangkan kembali tentang hubungan ini, karena dia nggak ada kepastian apapun, hanya janji-janji saja, hanya di saat membutuhkan bantuan kamu saja. Karena hubungan ini juga entah kamu entah dia yang punya hubungan lain ya, tapi ada hubungan lain di sini terlihatnya.
mungkin kamu punya pasangan ya. Ini ada yang LDRan ya, sebagian dari kenalan melalui medsos atau aplikasi atau apapun itu ya. Kita akan lihat takdir apa yang akan segera terjadi. Ada yang LDRan, ada yang memang dipertemukan melalui aplikasi. Ini adalah hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Pengkhianatan secara perasaan, secara waktu, dan secara waktu ya. Material juga ada di sini. Kamu sudah baik sama dia, kamu sudah berikan sama dia yang terbaik untuk dia, tetapi sepertinya memang perlu kamu pertimbangkan kembali, karena dalam hubungan ini lebih banyak tidak ada kepastian. Kamu akan merasakan sebuah kelelahan nanti. Kamu merasakan sebuah kelelahan karena seseorang yang kamu pikirkan ini tidak pernah bisa menepati janji. Tidak bisa menepati janji karena apa? Tanpa alasan ya. Selalu berbicara tentang cinta, tentang perasaannya yang begitu ingin selalu bersama kamu, tetapi tidak ada pernah pembuktian. Kadang-kadang malah menghilang, mengkhianati kepercayaan. Dan di sini kamu diperintahkan untuk mempertimbangkan kembali hubungan yang kamu jalanin ini, ya. Karena dia rileks, santai, tidak seperti kamu gitu, yang berharap banyak gitu. Dia hanya santai aja dalam hubungan ini. Jadi janji itu bagi dia seperti orang yang berkumur-kumur gitu. Sudah menjadi sebuah keputusan bagi dia. Menjanjikan. Dalam tujuan apa? Karena kamu orangnya baik, kamu baperan. Kamu dipertemukan dengan orang seperti ini, ya. Cepat bangun tidur, bangun, perbaiki lagi hubungan kamu. Ini sudah takdir kamu dipertemukan dengan orang ini, dan yang akan terjadi adalah kamu diminta untuk menjadi dari nol kembali, ya, memperbaiki atau mempertimbangkan kembali hubungan. Jangan terlena pada suatu keterpurukan. Ini bukan terpuruk, tapi ketidakpastian. Artinya kamu harus benar-benar bisa memilah mana yang harus kamu pertahankan, mana yang tidak. Kata rindu dia tidak akan menemukan pembuktian apapun, tidak akan terjadi pembuktian apa. Memang ini sudah jadi jalannya takdir, bahwa kamu dipertemukan dengan orang ini untuk lebih mandiri, untuk lebih mengerti, lebih memahami, dan ambil hikmahnya saja. Orang ini tidak bisa menjanjikan apapun, cuma bisa janji di mulut tapi bukti tidak ada. Seperti itu ya. Kamu bisa memberikan perasaan kamu ke yang lain. Artinya di sini kamu harus membuka hati dengan yang lain. Ini yang akan terjadi. Mimpi tentang pernikahan gak akan pernah terjadi. Mimpi tentang hubungan yang romantis, harmonis tidak akan pernah terjadi. Mimpi tentang hidup bersama dengan dia tidak akan pernah terjadi, karena tidak ada kepastian. Kamu hanya membuang waktu saja. Kamu merasa lelah, merasa capek, tetapi dia santai dan rileks, di mana dia hanya menggunakan kebaikan kamu. Seperti itu ya. Jadi kalau kamu dipertemukan, jangan menyalahkan alam. Memang ini adalah pembelajaran bagi kamu untuk lebih mandiri. Sudah takdir ya, orang baik itu begitu. Jadi jangan pernah melawan takdir, tapi pelan-pelan kamu untuk menggeser, memperbaiki aja. Nah, kalau melawan takdir, kamu bilang nggak mau ya tentang pertemuan ini, nggak bisa ditolak, kan terjadi begitu saja. Dan juga pertemuan kalian itu bukan kebetulan, memang sengaja dipertemukan, memang karena kehendaknya, karena supaya apa, kamu mendapatkan sebuah
pembelajaran yang bisa membuat kamu tuh lebih mandiri, lebih kuat, lebih tangguh. Sebagai kalau feminim ya menjadi seseorang yang tidak cengeng gitu ya, bertemu dengan orang seperti ini gitu. Suatu saat nanti kalau kamu pertemukan pasangan kembali, kamu bisa membedakan mana yang serius, mana yang tidak. Dan ini bukan sekedar pertemuan saja, tapi banyak hikmah yang kamu dapatkan ya. Ini memang sudah takdir ya. Dan apa sanggup, jangan pernah melawan takdir, kamu akan pusing sendiri. Jangan pernah melawan arus takdir ya. Banyak keraguan di hubungan ini ya. Kamu bisa memberikan perasaan kamu ke yang lain, membuka hati dengan yang lain ya. Kalau dia nanti kembali, pertimbangkan kembali. Ini adalah takdir kamu yang akan terjadi ya. Akan ditinggalkan cinta, dan akhirnya kamu akan sendiri kembali. Sebelum terjadi mungkin kamu bisa antisipasi aja ya. Terlihat seperti ini, makanya gunakan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini kurang detail, silahkan personal reading ya. Mengenal seseorang di mana kamu dengan ketulusan tapi dia tidak. Mungkin kata-kata di bibirnya menjamin seolah-olah iya, tetapi sebetulnya itu hanya kamuflase yang membuat kamu nanti baper dan merasa sayang, merasa kasihan, dan memberikan apa yang dia inginkan. Tapi itu sebetulnya memang sudah menjadi bagian dari kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu, takdir ya. Jadi kamu nggak bisa melawan, kamu meninggalkan pun begitu aja nggak bisa, karena ini termasuk cinta, termasuk twin flame relationship. Nanti kamu akan bisa meninggalkan begitu saja, akan dengan serta-merta kamu bisa melepaskan begitu saja. Kalau kehendak alam semesta sudah sampai pada saatnya, misalkan 5 tahun ya, dalam proses 5 tahun itu kamu akan benar-benar di dalam hubungan ini, dan itu yang akan kamu harapkan pasti tidak kebahagiaan ya. Twin flame tahu sendiri kan, dia marah kamu ikut marah, kamu marah dia ikut marah. Jadi kayak orang yang bukan bertanding tapi tidak ada kecocokan, tapi enggak karena ngelukai hati gitu ya. Luka ya berasa, tapi tetap nggak bisa pisah gitu, karena yang bisa misahin alam semesta gitu ya. Dan ini adalah takdir kamu ya. Dan nanti tidak akan lama lagi kamu akan bisa meninggalkan dia, akan bisa melanjutkan kehidupan kamu seterusnya. Saat ini ya sudah dijalanin aja. Misalkan dia pernah menjanjikan ini, tapi nggak ada satupun yang akan terbukti, karena memang sebenarnya di sini itu hanya sebatas memanfaatkan perasaan aja, karena kamu orangnya baik seperti itu. Dan di sini kamu bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya tentang seorang, oh seperti ini, orang seperti ini, kamu harus begini. Jadi kamu ngerti. Jadi memang mahal ya, pembelajaran itu mahal. Jadi di sinilah kamu bisa belajar banyak tentang kemandirian, tentang orang yang diabaikan, tentang orang yang tidak pernah diberikan pastian tapi dibaperin apa tadi, PHP ini. Tapi jangan takut, semuanya akan ada ganjarannya, semua akan berbalik pada orang yang sudah melakukannya, entah itu lewat kamu langsung atau lewat orang lain, karena hukum tebar tua itu masih berlanjut di dunia ini selama dunia ini masih berputar ya. Oke, ini adalah takdir kamu yang akan terjadi. Kamu akan membuka hati dengan yang lain dan akan meninggalkan hubungan ini seperti itu ya. Nah, di sini penuh dengan, bukan ini ya, ini penuh dengan air mata ini. Ada pengkhianatan, ada perselingkuhan. Pertimbangkan kembali untuk maju ke depan ya. Oke, tapi jangan pernah melawan arus. Kamu gak bisa terlepas dari hubungan ini, kecuali alam semesta yang bisa melepasinya, karena ini sudah menjadi takdir kamu ya. Ini yang akan terjadi seperti itu, tapi nanti akan ada endingnya, pelan seperti itu. Di sini terlihat ada energi Virgo, juga ada energi Pisces ya, ada energi Pisces, juga ada energi Aries ya.
juga ada energi Libra, juga ada energi Sagittarius ya. Tapi yang pasti di sini hanya tertumpah dengan yang dominan adalah energi Pisces dan Virgo ya, buat aku semua sebagai pembelajaran, kita akan lihat pesan tentang repression. Mungkin kamu akan mengalami depresi dengan hubungan ini, tapi setelah menonton video ini jangan berkelamaan ya. Ada kegelisahan, ini adalah depresi. Jangan berlama-lama setelah mendengarkan atau menonton video ini dengan sampai habis ya. Ada burden of tears ya, pastinya akan ada beban air mata, ada tangisan, tapi kamu gak boleh terlena ya, tetap kamu harus tangguh. Justru di sini kamu diminta untuk tangguh. Ini adalah pembelajaran buat kamu. Takdir itu tidak selalu manis ya, tetapi takdir bisa kita perbaiki dengan pembelajaran terlebih dahulu, seperti itu ya. Kita akan ambil satu lagi pesan untuk kamu tentang karma ya. Karma itu pasti ada, karena karma itu adalah sesuatu perbuatan ya, dan akan ada hasil atau akibat dari perbuatan kamu sendiri itu nanti ya. Bukan kamu yang menerima karma, karena mereka ini adalah energi kamu yang diperlakukan seperti ini. Orang yang memperlakukan itu pasti akan mendapatkan karma, dan hubungannya ada karmanya ya, seperti itu. Jadi buat kamu lebih baik untuk bersabar, bermohon yang terbaik kalau kamu di ranah ini. Jangan terbawa arus, biarkan saja dia yang mengalami, kamu tetap menjadi orang yang kuat, menjadi ini karena untuk menjadi kamu sebagai senjata bahwa kamu tidak akan lagi mengulangi kesalahan seperti ini, atau jadikan ya senjata ya. Lebih berhati-hati ke depannya. Tapi takdir kan nggak bisa ditolak ya, ikutin arusnya aja, nikmatin alurnya, jalani alurnya, nikmati prosesnya ya, pasti seperti itu. Kalau kamu melawan takdir, kamu pusing sendiri. Ikutin aja, nangis londes iya, terkadang seperti itu. Itulah hidup, perjuangan. Kamu sudah baik, diabaikan itu hal yang biasa. Orang baik itu biasanya karena terlalu positif thinking, tapi tidak menaruh curiga pada siapapun ya. Tapi kamu punya Tuhan, kamu punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolongmu. Hubungan vertikal lebih perbanyak untuk beribadah atau mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dia sangat mencintaimu, tetapi tidak ada gerakan apapun karena di sini stuck, tidak punya kepastian. Dia tidak mengerti tujuan hidupnya mau kemana, tujuan hubungannya mau kemana. Cintamu dan cintanya bersama, sama-sama ya. Tapi ini takdir yang baru kamu jalanin, bukan takdir untuk bersama. Positive thinking aja ya. Dan yang terakhir, dia berjodoh dengan kamu hingga menikah. Diaminin, amin. Tapi takdir kamu saat ini tidak sebagus itu. Ini suatu saat nanti mungkin akan dipersatukan, tapi suatu saat nanti. Tapi yang pasti kartu di sini turun, di sini kamu diminta untuk mempertimbangkannya ya, untuk membuka lembaran baru dengan yang lain, karena ini adalah kayak kejar deadline ya. Kamu kan adalah wanita feminim, itu nggak bisa buang-buang waktu begitu aja menunggu lama ya, karena ibadah seorang wanita itu ada ibadah fisik juga selain ibadah
ya secara mental fisik itu kan harus merawat suami, harus merawat anak kalau punya anak. Jadi hubungan ini penuh dengan hubungan yang tidak pasti ya, dan ini akan terjadi pada kamu karena ini memang sudah jalannya takdir ilahi, kamu dipertemukan dengan orang ini untuk mencapai sebuah titik dimana kamu menjadi seorang yang dewasa seperti itu ya. Oke, tetap berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun, dan tetap ya bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan ya. Kamu masih punya doa ya, kalau memang harus dipersatukan semoga dipersatukan, kalau tidak mohon dilepaskan karena semua adalah kehendaknya. Seperti itu, ibaratnya kayak daun yang jatuh dari pohon udah kering, kalau Allah berkehendak tidak akan pernah jatuh ya. Begitupun daun muda ya, kalau Allah nggak berkehendak jatuh. Seperti itu, tetap berpositif thinking, berjalan di dalam kebenaran, tetap jadilah orang baik ya. Oke, ada kesalahan dalam kondisi setara tentang dan jiwa, ada kebenaran mutlak sama sempurna Allah subhanahu wa ta'ala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin. Bye.